Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik kenapa setelah makan sensasi datang. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah kenapa setelah makan sensasi datang. Nah, teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang perlu ditangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, pada season kali ini saya angkat topik ini ya, yaitu kenapa setelah makan sensasi datang atau rasa-rasa tidak nyaman itu datang. Seperti setelah makan itu kita merasakan menjadi kembung ya, menjadi dada kadang seperti mengganjal, kemudian berdebar-debar sampai dengan menimbulkan rasa cemas ya, bahkan rasa takut ya. Pokoknya menjadi tidak nyaman, intinya seperti itu. Nah, ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan dari yang punya akun Selmi ya, Selmi dari Kalimantan Tengah. Halo Mbak Selmi ya, mudah-mudahan sedang atensi dan mudah-mudahan dapat membantu solusi ya, sehingga apa yang kita alami sekarang mudah-mudahan cepat berlalu. Badai pasti berlalu. Kita yakin saja bahwa semuanya ini adalah proses ya, semuanya adalah proses untuk memberikan kesempatan kepada diri kita agar menjadi lebih baik ya, menjadi lebih dewasa dan akhirnya menjadi lebih bahagia. Nah, dengan keyakinan seperti itu, maka ini sebagai sugesti bagi kita yang masih mengalami rasa-rasa tidak nyaman ya, apalagi setelah makan yang mestinya kita akan menjadi lebih energik ya, menjadi lebih sehat, tapi kadang sensasi itu muncul sebaliknya ya, di saat kita setelah makan justru banyak muncul rasa yang tidak enak ya, tidak enak. Contohnya yaitu kadang sehabis makan perut rasanya penuh ya, rasa apa kembung, rasa perih, rasa sembelit dan lain sebagainya, sampai dengan kadang sampai mengundang kecemasan kita itu menjadi datang, sehingga kita secara mental ini kadang sering down ya, atau mental kita menjadi turun karena memang selalu dihantam oleh sensasi itu. Nah, tetapi saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua ya. Jadi ini sebenarnya semuanya itu adalah cerminan dari diri kita sendiri, teman-teman ya. Sehingga ketika kita memang sudah yakin dengan diri kita sendiri bahwa penderitaan ini adalah bahkan bukan penderitaan ya, tetapi adalah kesempatan kita untuk berproses ya. Ini saya kira nanti akan cepat ketemu lah ya, cepat ketemu atau cepat kita menemukan jodoh atau kecocokan ya di dalam kita mencari solusi. Jadi sebagai
apa ya, sebagai dasar pemikiran kita ya, atau sebagai paradigma kita ya. Jadi sakit itu bukan lawannya sehat ya, tetapi sakit adalah bentuk alarm tubuh ya, eh, bahwa kita ada sesuatu yang kurang kurang harmonis ya, atau disharmonis ya di dalam tubuh kita ya, baik itu secara fisiknya maupun secara psikisnya, yang itu memang harus dibetulkan ya, harus dibetulkan. Nah, ketika kita itu sudah berproses ya, artinya kita sudah membetulkan yang menjadikan tidak selaras atau tidak sinkron. Nah, ini setelah nanti sinkron ya, setelah selaras ya, setelah betul ya, nah itu yang akhirnya kita menjadi lebih sehat teman-teman ya. Jadi sakit itu jangan dipandang sakit ya, tapi sakit adalah proses untuk sehat. Itu seperti itu ya. Jadi memang cara kerja insting kita itu seperti itu ya. Ketika di dalam tubuh kita ada sesuatu yang tidak beres ya, atau katakanlah disharmonis, pasti tubuh akan ada respon yang artinya kita supaya peka ya, supaya peka, kemudian kita betulkan apa sih yang salah dengan diri saya ya, baik itu hal-hal yang menyangkut mungkin secara fisik maupun hal-hal yang menyangkut secara mental, secara kejiwaan kita atau secara psikis ya. Itu pasti ada yang kurang tepat. Nah, itu yang harus kita luruskan ya, harus kita selaraskan. Nah, ketika kita sudah ketemu itu, penderitaan asam lambung, GTNC itu psikosomatis itu bisa sembuh mendadak teman-teman ya. Nah, itu jadi sama ketika kita sedang istilahnya rileks ya, tapi kadang tiba-tiba juga mendadak sensasi datang, kan bisa seperti itu. Itu sebaliknya ya, dalam keadaan yang kondisi kita merasa tidak nyaman, bisa mendadak kita menjadi sembuh, menjadi menjadi perasaan itu menjadi normal, menjadi semangat. Nah, itu bisa juga teman-teman ya, kalau memang kita sudah klik dengan antara pikiran, emosi, dan perasaan ini menjadi satu hal yang sinkron ya. Kita kan sering istilahnya pikirannya ke sana ya, tapi perasaannya ke sini, tidak selaras, tidak sejalan ya. Contohnya ketika kita sedang melakukan sesuatu, kadang batin kita itu berbeda ya. Contohnya kita mau makan nih ya, yang seharusnya pikiran kita memandang makanan ini enak ya, makanan ini menyehatkan, tetapi kadang batin kita berkatanya lain. Wah, jangan-jangan nanti makan ini kambuh, wah jangan-jangan makan ini nanti jadi begah, dan seterusnya. Nah, ketika seperti itu namanya belum sinkron teman-teman ya. Belum sinkron antara pikiran, emosi, dan perasaan. Maka ini harus disinkronkan. Ketika itu sudah klik, sudah sinkron ya, ini pasti kalian ya, atau teman-teman semua ini akan sembuh mendadak. Itu bisa jadi tidak harus butuh yang lama ya, yang penting kita memang sudah mampu yaitu mengendalikan pikiran, emosi, dan perasaan itu menjadi satu, menjadi selaras, istilahnya seperti itu ya. Jadi jangan berjalan sendiri-sendiri gitu. Nah, baik ya, kembali kepada topik ya. Jadi kenapa setelah makan itu sensasi datang ya, rasanya menjadi tidak nyaman ya. Nah, ini bisa ditinjau dari dua hal. Yang pertama secara psikis ya, secara mental kita, secara jiwa kita. Yang kedua secara fisik ya, secara apa-apa yang nampak ya, contohnya tubuh kita ya, makanan yang kita makan itu secara fisiknya. Nah, secara psikis ya, sebenarnya kita mau cepat sembuh ya, mau agak lambat, ini ditentukan oleh mindset pikiran kita ya. Apalagi yang namanya orang yang sudah terkena psikosomatik ya. Psikosomatik itu apa yang dipikirkan itu selalu direspon oleh tubuh kita. Nah, ketika pikiran kita berpikirnya
hal-hal yang negatif, ragu dengan kemampuan kita, ragu dengan keputusan kita, ya sudah hasilnya akan keraguan-raguan, sehingga proses kesembuhan kadang menjadi agak memakan durasi yang panjang. Tetapi sebaliknya, ketika mindset pikiran kita sudah yakin ya bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sudah benar ya, apa yang kita pilih contohnya makanan ini adalah makan untuk sehat, ya pasti hasilnya akan sesuai dengan mindset pikiran kita ya. Jadi kalau setelah makan itu masih ada sensasi-sensasi yang tidak nyaman ya, contohnya menjadi pusing lah, menjadi keliengan lah, menjadi berdebar-debar lah, menjadi rasanya di ulu hati mengganjal, mungkin rasanya penuh ya, termasuk mungkin rasanya asam di mulut dan lain sebagainya. Nah itu ada yang perlu dibetulkan teman-teman, yaitu yang pertama saya lihat secara psikis ini adalah tentang mindset pikiran kita. Biasanya ketika kita mau makan itu kan kadang pikiran kita sudah berpikirnya negatif itu. Kadang ketika kita mau makan kita sudah ada keraguan-raguan, wah jangan-jangan nanti kambuh nih makan ini, apalagi ini agak pedas misalkan seperti itu. Ketika mau makan kita sudah ragu misalkan seperti itu ya, atau malah lebih yakin, wah kalau saya makan ini nanti pasti sensasinya nggak enak setelah makan. Nah ketika pikiran itu menanamkan seperti itu namanya menanamkan mindset negatif ya. Ya kan yang akan muncul itu tidak jauh dari situ. Sehingga setelah makan munculnya sensasi, munculnya rasa yang tidak nyaman. Itu seperti itu. Nah, mulai saat ini ya, itu kita harus selalu menanamkan mindset pikiran yang positif ya. Contoh ya, ketika kita mau makan ya, yang ada di mindset pikiran kita ya, ya ini cara membenarkannya ya. Nah ini sebenarnya dalam segala sesuatu ya, ini yang penting ini caranya ya. Kadang kita kan sering ya disuruh, oh itu pikiran, karena pikiran, berpikir positif saja. Nah, tetapi tanpa kita memberikan cara yang real, nah ini yang susah kita ikuti. Nah dulu pengalaman saya itu seperti itu, makanya saya selalu berusaha menjelaskan kepada teman-teman secara detail, itu tekanannya kepada cara yang pertama, kemudian setelah kita paham caranya, mohon untuk dipraktekkan ya, karena ilmu itu akan berarti ketika sudah dijalankan. Jadi ilmu itu realnya dengan laku ya, dengan praktek, itu seperti itu. Kalau hanya sebatas teori, ya belum akan mengubah apa-apa di dalam diri kita. Apalagi yang namanya penderitaan asam lambung ketensiti psikosomatis ini akan berubah ya, dari kondisi yang tidak nyaman menjadi nyaman ya, kondisi yang masih dianggap sakit menjadi sehat ketika kita sudah berproses ya. Proses itu adalah praktek ya. Nah maka dari itu saya tekankan itu buat teman-teman jangan malas untuk melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu yang kira-kira bagi diri kita itu menjadi ada perubahan ya. Nah itu, jadi yang penting adalah prakteknya, oke? Nah itu. Nah sekarang kembali ke topik. Jadi ketika kita mau makan, mindset pikiran itu harus positif ya. Nah harus positif. Kita punya mindset seperti ini yang saya tanamkan ya. Makan untuk sehat ya, itu bila perlu seperti dihafalkan ya. Jadi ketika kalau mau makan ya itu di pikiran kita, saya makan untuk sehat. Semua makanan yang ada di depan kita ya, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri dan kita nikmati. Rezeki ini datangnya dari Tuhan ya, dari Allah, insya Allah akan membawa berkah. Artinya akan memberikan kebaikan sesuai dengan mindset kita, bahwa apa yang kita makan itu akan menjadi bertambah, kita menjadi kuat, menjadi sehat ya, karena di dalam tubuh yang kuat ya, ini memang harus didahului dengan makan yang
yang cukup juga ya itu. Makanya di mindset pikiran kita ya pokoknya makan untuk sehat ya. Semua makanan itu adalah rezeki yang harus kita syukuri dan kita nikmati. Nah, dengan seperti itu maka nanti yang muncul setelah kita makan ya, makan apapun lah ya, terlepas dari pantangan. Pantangan juga boleh dimakan, yaitu kalau kita selalu mantang terus kapan mau sembuhnya ya. Contohnya apa ya? Ketika kita belum terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis kan biasa. Kita makan pedas juga oke, justru rasanya menjadi nikmat. Kita ngopi juga oke ya. Kita makan goreng-gorengan juga nggak masalah kok. Nah itu mindsetnya harus seperti itu ya. Nanti akan kembali seperti itu lagi teman-teman ya. Jadi jangan apa-apa takut. Waduh ini goreng-gorengan, jangan-jangan nanti kambuh. Nah ketika sudah mindsetnya seperti itu ya sudah, itu karena ada keraguan-raguan. Jadi sekali lagi kembali kepada mindset positif ya, bahwa makan untuk sehat ya. Semua makanan itu adalah rezeki, yang penting halal ya. Yang harus kita syukuri dan kita nikmati. Insya Allah akan membawa berkah. Itu seperti itu ya. Nah dengan seperti itu nanti setelah kita makan, rasanya itu damai kok. Rasanya damai, rasanya menjadi energik ya. Apalagi ketika pada saat kita makan, di pikiran kita makanan-makanan yang kita pilih ini adalah makanan yang bergizi ya, kandungan zat-zatnya bermanfaat bagi tubuh kita. Nah pasti kita akan menjadi tambah seperti menjadi lebih kuat ya, menjadi lebih ya seperti ada energi baru ya. Karena apa? Karena yaitu mindset pikiran kita ini pilihan yang tepat di dalam kita makan itu. Nah dengan seperti itu maka nanti setelah makan ya sensasinya akan baik-baik saja. Jadi buat teman-teman yang masih merasakan ketika setelah makan itu kok kadang ada sensasi yang muncul, rasa-rasa yang tidak enak, rasa-rasa yang tidak nyaman ya, entah itu mungkin merasa perih, kembung, mungkin sembelit, atau mungkin berdebar-debar, bahkan merasa pusing, merasa mual dan lain sebagainya. Nah itu adalah reaksi negatif secara psikis, itu karena dari mindset pikiran kita yang masih memberikan kontribusi negatif ya. Nah maka dari itu kita memang harus istilahnya bisa memanfaatkan pikiran kita ya. Jadi kita mengendalikan pikiran kita, jangan kita dikendalikan oleh pikiran ya. Yang selama ini kita sering kuasai oleh pikiran ya, itu dibalik ya, kita yang menguasai pikiran. Jadi pikiran ini sebagai alat ya, sebagai alat oleh diri kita ya, kita manfaatkan untuk menganalisa hal-hal yang positif. Nah hal-hal yang positif yang berhubungan dengan penderitaan kita ya, bagaimana untuk menciptakan kita supaya sehat. Contohnya ketika mau makan yaitu pastikan ya mindset pikiran kita bahwa makan untuk sehat ya. Semuanya makanan itu yang penting halal ya, katakanlah ya, itu wajib kita syukuri dan kita nikmati. Insya Allah akan membawa berkah. Nah dengan seperti itu nanti ya sudah, setelah makan akan baik-baik saja. Insya Allah seperti itu. Nah itu yang pertama ya, ketika ditinjau secara kejiwaan atau secara psikis kita ya. Nah kemudian yang kedua, kenapa terjadi sensasi setelah makan ya, ini dilihat secara fisik ya. Secara fisik ini secara kondisi tubuh kita lah, secara kondisi tubuh kita dan secara bentuk makanan yang kita makan, itu secara fisiknya, secara wujudnya itu seperti itu. Nah bisa jadi setelah makan itu menimbulkan sensasi karena secara fisik ya, pilihan makanan itu kadang menentukan ya, menentukan. Nah ya contohnya seperti ini ya, kita makan over ya, terlalu banyak misalkan. Nah ini kan pasti akan menimbulkan sensasi ya. Bukan hanya makanan pantangan ya, makanan yang pedas, makanan yang berminyak, yang berlemak tinggi, bukan hanya itu, tetapi kalau kita makannya itu berlebihan, contohnya makan nasi saja ya, dengan porsi yang mungkin terlalu banyak ya, pasti nggak nyaman setelah makan itu. Nah ini yang maksudnya secara fisik
makanan itu juga perlu disesuaikan, perlu dilihat ya. Jadi diukur dengan istilahnya kemampuan kita ya. Jadi misalkan teman-teman yang sudah merasa enak makannya ya, kemudian karena saking enaknya itu kemudian porsinya tiba-tiba langsung besar ya, porsi besar ya, tentunya adaptasi tubuh, adaptasi lambung, karena biasanya dulu makannya porsinya kecil-kecil, kok tiba-tiba langsung jeglek, pindahnya langsung naik ya, lebih banyak. Nah itu kadang ya ada proses seperti itu, akhirnya setelah makan menjadi tidak nyaman, itu seperti itu. Nah belum misalkan pilihan-pilihan yang menu mungkin kurang tepat ya, katakanlah untuk makan, apalagi makan pagi misalkan, selain makanan-makanan yang mestinya harus lunak-lunak dulu ya sebagai perantara, nah kemudian makannya langsung yang mungkin agak keras-keras. Nah itu ya wajar mungkin menjadi tidak nyaman ya. Nah itu juga perlu kita waspadai. Karena apa? Karena kita kan sudah hafal lah tentang pola makan ya. Itu ya termasuk di video-video saya yang lalu juga sudah saya sampaikan bagaimana saya memilih makanan yang cocok, bagaimana saya mengatur pola makan. Nah, itu bahkan bisa ditonton kembali ketika teman-teman masih membutuhkan referensi tentang seputar makanan, silahkan diputar saja. Karena apa? Karena setiap konten ini memang saling berhubungan teman-teman ya. Jadi semakin banyak menonton video-video yang sudah saya share ya, itu nanti referensi teman-teman itu menjadi semakin komplit, dan akhirnya untuk menjadi bangkit ya, menjadi istilahnya berikhtiar di dalam berproses, itu akan menjadi lebih cepat karena teman-teman bisa menemukan yang ini tidak cocok, kita pakai yang ini ya, yang ini tidak cocok, oh mungkin harus diulangi dan seterusnya seperti itu. Nah itu dari segi fisiknya, jadi pilihan makanan itu juga menentukan, porsi makan juga menentukan, waktu makan juga menentukan teman-teman ya. Waktu makan misalkan ya makan terlambat makan, atau mungkin makan belum waktunya makan ya, atau mungkin makan kemudian terus tidur. Nah itu pun ya kadang bisa menimbulkan sensasi memang ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan itu memang sangat kompleks, sangat banyak. Makanya penderitaan ini, asam lambung, ketensi psikosomatis itu sering saya sampaikan adalah multifaktor. Itu seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak hal yang kelihatannya sepele ya, kelihatannya kecil-kecil, nah itu kadang juga ikut menentukan. Nah maka dari itu ya kita belajar mencermati ya, menelaah tentang kebiasaan-kebiasaan kita yang menjadi lebih menguntungkan itu yang seperti apa ya. Bila perlu kita catat ya, saya kalau bersikap seperti ini kok menjadi begini. Nah itu diingat-ingat lah ya, maksudnya dicatat dalam hati. Nah setelah itu yang menjadi responnya menjadi lebih baik, nah itu yang kita lanjutkan. Tetapi ketika menimbulkan rasa-rasa yang tidak nyaman, itu selalu teringat, selalu tercatat di dalam hati kita, wah ini jangan kita ulangi lagi lah itu. Seperti itu ya. Nah itu, nah selain itu secara fisik ya, kenapa setelah makan itu kadang timbul sensasi ya. Nah itu bisa jadi karena kondisi lambung ya, kondisi lambung yang masih perlu disikapi teman-teman ya. Contohnya ketika mungkin masih ada sedikit iritasi ya, mungkin sedikit luka. Nah itu ya kita harus bisa mengatasi hal itu. Contohnya kita awali dengan makanan-makanan yang dapat melindungi itu, melindungi iritasi, melindungi luka. Contohnya ya, kalau misalkan pagi itu, nah kita sarapannya pakai itu dulu, makan bubur pati irut. Nah itu tujuannya untuk melindungi itu ketika memang kondisi fisik lambungnya belum begitu membaik ya. Sehingga nanti setelah itu, setelah kita makan bubur pati irut, atau mungkin kita awali dengan minum air tajin, atau mungkin kita awali dengan
labu kuning rebus ya, itu nanti makan berikutnya ini seperti sudah ada lapisannya ya, sehingga nanti sudah nyaman begitu ya. Jadi banyak hal yang kadang menentukan seperti itu, tetapi kadang kita nggak mau tahu. Nah, akhirnya menjadi seperti itu, atau kadang kita tahu tapi malas ya. Nah, maka dari itu saya tekankan sekali lagi, yang penting itu prakteknya teman-teman ya. Setelah kita mendapatkan beberapa tip ya, beberapa treatment yang harus kita jalankan ya, kita jalankan. Jadi memang untuk penderita asam lambung, ketensi psikosomatis mengajak kita untuk menjadi lebih disiplin ya, menjadi lebih hati-hati. Ini dari segi karakter kita ya, termasuk menjadi lebih baik pada akhirnya, itu seperti itu ya. Jadi ya syukuri saja, lakukan saja ya, jalani saja dengan sabar, dengan sadar ya, dengan tawakal, dengan tulus, dengan ikhlas ya. Semuanya pasti akan membaik ya. Jadi badai pasti berlalu, itu pasti teman-teman ya. Jadi ini adalah proses mengantarkan diri kita menjadi lebih baik kok. Jadi sakit bukan lawannya sehat, tapi sakit untuk sehat, itu seperti itu. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya ya. Itu dulu ya, sekali lagi mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.